Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in. Al-Fatihah. Ya kami mengucapkan al-Fatihah para guru, para ulama, pandai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para peserta masyarakat terbilang dan para keluarga persetubuhan yang dirahmati Allah dan insya Allah dikatakan umat Rasulullah SAW. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di subuh yang cerah ceria ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid As-Sa'adah yang mulia ini guna melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Salam dan salam ta'ala kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan diberi syafaatnya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang fardu subuh rahimahullah. Kami hari ini dari Baitul Subuhan sudah jauh hari insyaallah sudah menemui daripada pengurus Masjid As-Sa'adah ini, yaitu dalam rangka silaturahmi berkunjung kami jadwal setiap Ahad itu Baitul Subuhan itu masjid dari masjid ke masjid kita berkunjung untuk meramaikan sholat fardu di masjid yang kami tuju. Dan alhamdulillah ini sudah yang ke sekian kalinya para Baitul Subuhan, sehingga proses ini mudah-mudahan bermanfaat nantinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Ketua Baitul Subuhan di Solo dan kawannya menjadi iktibar ataupun menjadi hikmah untuk kita semua dan menambahkan ilmu bermanfaat. Untuk mengambil keberkahan, marilah kita sama-sama membaca ayat ketika dalam masjid ini. Mudah-mudahan dalam segala aktivitas amal kita hari ini semua diberi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih ini adalah bulan mulia, bulan suci Ramadan, yang mana pahala amal sunnah itu seperti pahala lagi. Nah, bagaimana pahalanya? Bisa kita berlipat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami langsung saja perkenalkan kami sebagai MC ini. Kami juga mungkin mengingatkan kembali para jemaah, maksud kami datang di sini bukan untuk mengajari, bukan untuk menggurui, tetapi kita sama-sama saling berbagi, kita saling mengisi. Mudah-mudahan apa yang menjadi visi misi para persetubuhan baik di Kuala Lumpur maupun di dunia, alhamdulillah sekarang sudah Baitul Subuh ini bukan saja ada di Kuala Lumpur, bukan di Jambi, tapi seluruh Indonesia, bahkan ada di mancanegara. Alhamdulillah. Tapi Allah. Jadi Baitul Subuh ini secara nasional sudah ada di berbagai daerah. Adapun khusus Baitul Subuh walaupun dalam programnya itu selain daripada subuh klinik ada diisi juga dengan silaturahmi. Dan insyaallah para yang tergabung para peserta yang dalam ini dari terdiri dari berbagai majelis yang ada di Kuala Lumpur. Kita sebut dan bangga karena Kuala Lumpur ini banyak sekali majelis-majelis yang para pemuda yang aktif di dalam majelis, dan alhamdulillah tergabung ini mudah-mudahan lebih banyak lagi. Dan khusus jamaah Masjid As-Sa'adah kita membuka lebar, menggali tangan seandainya ada para pemuda yang yuk kita sama-sama merayakan sholat subuh berjamaah dengan agenda yang kita sekali satu minggu sekali. Untuk ini episode yang ke-180. Nah,
Artinya sudah 180 kali keliling di masjid dan masjid. Para ketua persekutuan yang dirahmati Allah dan para jamaah salat subuh as-sa'adah yang dimuliakan Allah. Langsung saja tadi sudah kita sampaikan visi-visi persubuhan, dan untuk mempersingkat waktu tidak usah lama-lama, kita langsung saja mendengarkan tausiah ceramah ini yang akan disampaikan oleh Al-Quran Al-Ustaz Zainuddin Al-Qurani. Beliau ini sudah lama buana di ya, jadi insya Allah berbagai pengalaman di berbagai daerah akan menjadi disampaikan oleh beliau, dan teman kita dapat mengikuti makna tersebut. Kepada Syekh Muhammad Zainuddin Al-Qurani kami berkata, Sallallahu alaihi Muhammad. Banyaknya mahal bayarannya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadil kursi, ya abdi anta turid wa ana turid wa la yakunu ana maurid ailam salamta li ma'urid atutuka maturid ailam tusalim li ma'urid adabtuka lima turid wa yakunu ma'urid qala aidan balighani walau ayah. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu rasulullah karim la nabiyya ba'da. Yang dimuliakan Allah SWT, para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustadz, para satis, pengurus masjid asyadah, dan ibu-ibu mungkin ada pengurus majelis taklim, dan hadirin hadirat yang sama-sama mengharap ridho Allah SWT. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah, lagi-lagi sampai kita tiada lagi. Sekarang kita di atas tanah, mungkin besok di bawah tanah. La ilaha illallah. Bersyukur kita kepada Allah. Hari ini hari keberapa Ramadan nih? 13. Alhamdulillah hari ini masih Allah pilih, Allah gunakan diri kita dalam ketaatan kepada Allah SWT. Begitu juga sholat subuh berjamaah. Ini perkara yang besar, Pak. Perkara yang berat sholat subuh ini. Apalagi pengantin baru. Ada pengantin baru di sini? Anda pengantin lama semua nih. Sholat subuh ini berat, Pak. Orang hari ini ada sanggup mengangkat 20 kilo beras. Mungkin 1 pikul beras. Tapi ngangkat selimut nih, subhanallah, berapa kilo lah paling selimut nih. Ini tidak ada kekuatan yang Allah kasih, tidak ada kekuatan iman. La haula wala quwata illa. Jadi kita bisa ke masjidnya Allah ini bukan karena badan kita sehat, ilmu yang tinggi, atau mungkin harta kita yang banyak. Tidak. Tapi karena Allah pilih, Pak. Ini kekuatan Allah. Maka tatkala muazin tadi sampaikan hayya 'alas shalah, maka jawabnya apa? Marilah salat, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali kekuatannya Allah. Ini subhanallah, ini kalau kita syukuri, Pak, subhanallah, nanti Allah akan tambah nikmat yang lain. La ansarkatum lajadanakum, kata Allah. Kalau kita syukuri sholat berjamaah nih, nanti Allah kasih kekuatan sholat-sholat yang lain. La ilaha illallah. Apalagi nih subhanallah, di bulan Ramadan nih, tadi MC sampaikan, pahala sunnah ini dihitung wajib, Pak. Mungkin Bapak pagi hari sholat duha, malam hari sholat tahajud, mungkin sebelum tidur sholat tobat, sholat hajat, sholat tasbih, sholat witir. Maka semua amaliyah yang sunnah ini, kata ulama, Nabi sampaikan, maka dihitung wajib. Dan wajib dihitung 70 kali wajib, kata Nabi.
Subhanallah. Ini 10 hari yang kedua ya. 10 hari pertama dihitung 10 hari pertama 10 hari pertama rahmat, kedua maghfirah, yang ketiga 10 hari terakhir diampunkan dosa. Sekarang ini 10 hari kedua bulan Ramadan nih, BBM, bulan berkah maghfirah. La ilaha illallah. Ini bulan BBM nih Pak. Allah. Subhanallah, banyak amal-amal di bulan Ramadan ini yang Allah lipat gandakan, dan tidak semua nih. Dan kita ada grup namanya sholat siaga, sholat jenazah ya. Nih Mang Cik nih standby terus tuh. Hampir tiap hari ada orang meninggal di Tungkal nih, tiap hari nih. Mungkin kalau sejambi aja mungkin tiap jam mungkin. Mungkin kalau sedunia tiap menit, 5 menit, mungkin tiap detik mungkin. Mereka dulu Pak berada di bumi, di dunia yang sama seperti kita, sekarang telah meninggal Pak. Tak sempat lagi di puasa Ramadan. Mungkin dulu ada yang doa, ya Allah sampaikan balik ini, sampaikan ya Allah bulan Ramadan. Tapi telah sebelum Ramadan meninggal kemarin. Ada tetangga saya di Gang Sukamulia. 1 hari sebelum Ramadan dia meninggal. Dan ini mungkin hari terakhir kita sholat subuh. Mungkin ini hari terakhir kita puasa Ramadan. Mungkin hari terakhir kita baca Al-Quran. Mungkin tadi malam hari terakhir kita tahajud. Mungkin tadi malam hari terakhir kita sholat tarawih. Kita tak tahu nih Pak. Allahu alam kita sampai tak bulan depan. Jangankan bulan depan, 5 menit lagi setelah kita sholat subuh nih, kita tak tahu. Bisa tak lagi kita melangkahkan kaki? Bisa tak lagi kita menyebut, melapaskan la ilaha illallah? Maka kita gunakan tuh nuansa bulan Ramadan ini semaksimal mungkin. Allah Allah. Begitu juga tadi Pak MC sampaikan, kita jangan lupa itikaf nih. Itikaf nih beda dengan istikaf Pak. Kalau istikaf itu berdekap sama istri. Ini itikaf dalam masjid buat amalan. Maka kata Nabi, orang itikaf dalam masjid nih antara maghrib dengan isya, maka setelah maghrib dia buka puasa di rumah, mungkin sholat maghrib di masjid, dan tidak balik dia sampai isya. Mungkin dia sholat taubat, sholat hajat, mungkin sholat awabin. Sholat awabin antara maghrib dengan isya minimal 6 rakaat. Itu pahala sama 12 tahun ibadah. Kalau 10 malam jadi kerjakan berapa? Mungkin dia baca Quran, mungkin sholat tasbih dia antara maghrib dengan isya. Maka kata Nabi, orang yang itikaf antara maghrib dengan isya di masjid, maka dibangunkan satu bangunan di surga Allah SWT. Maka usahakan nih, para baikir khususnya nih, apalagi yang sudah tua-tua ini kan, jangan balik antara maghrib dengan isya, sayang. Akan dibangunkan satu bangunan dalam surga. Orang itikaf kata Nabi semua 1 hari, 1 hari itikaf dalam masjid, maka pahalanya dijauhkan 3 farid. 3 farid dijauhkan neraka ini, 1 farid ini antara langit dengan bumi Pak. 100 tahun perjalanan dijauhkan Allah dari neraka. 2 farid, 3 farid. Semakin jauh kita dari neraka, berarti kita semakin dekat kepada surganya Allah SWT. La ilaha illallah. Ini besar nilai pahala itikaf. Maka kita nih walaupun sejenak, Allah. Itu ayam ngokok tuh. Telur ayam, telur apa saja nih, telur kalau kita pecahkan, yang kelihatan hanya warna putih sama kuning. Putih sama kuning. Mau direbus, mau digoreng, telur ini kalau dipecahkan hanya warna putih sama kuning. Tapi beda nih. Kalau ayam ngeram berapa hari? 20. Ini mantan miara ayam tahu nih. 21 hari. Maka telur ayam yang dierami 21 hari tadi, maka nanti Allah transfer sifat induk ayam ke telur ayam. Maka nanti tatkala menetas, ini bukan putih kuning lagi, tapi berubah. Ada kakinya, ada paruhnya, ada bulunya sebagainya. Padahal tadi kalau dipecahkan telur ayam cuma putih sama kuning. Tapi kenapa di waktu dia rami dia berubah? Allah transfer sifat induk ayam ke dalam telur ayam. Begitulah orang yang sering ngeram itikaf dalam masjid, maka Allah transfer dalam diri ini sifat malaikat dalam diri dia. Di masjid ini suasana malaikat Pak. Dan malaikat ini sifatnya taat, tak pernah maksiat. La isnallah ma'amarahum yaf'aluna ma yu'mar. Malaikat ini kata Allah tak pernah maksiat dan kerjakan apa yang diperintahkan kata Allah. Ada ulama malaikat yang sujud sampai hari kiamat. Maka ulama orang yang sering itikaf, sering ngeram dalam masjid, maka Allah kirim, Allah transfer sifat taat dalam diri dia. Walaupun dia di tengah hutan atau mungkin di perjalanan. Ini sudah sholat zuhur nih. Macam mana kalau 5 menit lagi aku meninggal? Ada dia rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Pergi dia ke masjid sholat. Tengok anak orang, ingat anak di rumah kadang. Kita tengok bini orang, lupa bini di rumah kadang.
Maka kalau orang ada sifat taat dalam diri dia, dia terlihat bini orang itu tundukkan pandangan. Oh ini bini orang, ini bukan murim. Ini sifat malaikat, sifat taat ini. Dimanapun dia, di tempat dimanapun dia, larat, di laut, walaupun tempat sepi sekalipun, dia akan taat kepada Allah. Karena ada sifat malaikat dalam diri dia. Tapi walaupun orang nih dekat dengan lingkungan, ramai, tapi tidak ada sifat malaikat dalam diri dia, dia akan maksiat kepada Allah. Maka saudara, jadi kebahagiaan gitu lama. Ini kita rubah nih mindset nih. Hari ini orang standar orang bahagia itu kalau banyak harta, rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berikat, istri 4, wajahnya memikat. Ini orang katakan berbahagia. Padahal almarhum Ayah Halim, udah Allah terangkan kubur beliau. Kata beliau katakan, orang cari kebahagiaan dengan harta, benda, pangkat jabatan ini sama orang minum air lautan, kata beliau. Semakin banyak minum, semakin haus. Maka sebetulnya kebahagiaan, kedamaian, laki-laki kah, wanita, tua, muda, swasta kah, negeri kah dia, kebahagiaan kita hanya dalam ketaatan saja, Pak. Sejauh mana manusia ini mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejauh itulah dia ini dalam bahagia, kata ulama. Kata ulama, apabila orangnya amalkan agama secara kafah, secara sempurna, maka sempurna kebahagiaan dalam diri dia. Kalau dia sedikit mengamalkan agama, maka sedikit kebahagiaan dalam diri dia. Walaupun zahirnya orang senang, hartanya banyak, walaupun zahir senang, kalau dia jauh dari Allah, zahirnya dia senang, nampaknya senang, tapi hatinya tak tenang, tak. Orang kaya mampu beli makanan yang mahal, tapi orang kaya tak mampu beli enaknya makan. Siapa yang ngasih enak makan? Allah. Orang kaya mampu beli kasur yang mahal. Saya ada ketemu dulu orang di Muara Jambi, orang kaya, kasur aja 15 juta. Kasur 15 juta. Ini kalau orang kontrak berapa tahun berkontrakan 15 juta ini, Pak. Ini kasur 15 juta. Tidurnya di mana, Pak? Di lantai, katanya. Tak enak saya tidur di kasur. Orang kaya tidur dia di lantai. Aku paling enak tidur di sini lah, di keramik, katanya. Orang kaya mampu beli kasur yang mahal, tapi orang kaya tak mampu kasih enaknya tidur, Pak. Ini mana tidur tak bisa. Allah, la ilaha illallah. Wa maitillahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kata Allah, barang siapa bertakti kepada Allah dan Rasul, maka ada keberuntungan yang besar. Jadi tak ada keuntungan yang besar kecuali orang yang mentaati Allah dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kata ulama, tak ada kezaliman, kehinaan, kecelakaan yang lebih besar ni kecuali orang yang maksiat kepada Allah dan menghina, melecehkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, Pak. Walaupun dia seorang raja seperti Namrus laknatullah alaih, Fir'aun laknatullah alaih, Qarun laknatullah alaih, Abu Jahal laknatullah. Walaupun dia orang besar raja sekalipun, kerana menantang perintah Allah, menantang perintah-perintah Nabi-Nya, maka Allah hancurkan berkeping-keping, Pak. Begitu juga hari ini, Pak. Kalau ada orang benci dengan amal agama ini, maka orang antara dua, ketidak hidayah terbiah orang, Pak. Ketidak dapat hidayah petunjuk, atau dia terbiah dapat ujian ya. Itu kalau orang betul-betul benci dengan orang mengamalkan perintah Allah SWT. Maka SWT, orang yang hatinya lembut, dia kata lama, seperti tanah. Tanah ini kalau lembut, maka ditanam apapun akan hidup. Tapi kalau tanah ini keras, gersang, maka ditanam apapun tidak akan hidup. Begitulah orang yang hatinya lembut, mudah menerima kebaikan. Mudah menerima kebaikan. Dia tidak lihat siapa yang berbicara, tapi dia lihat apa yang dibicarakan. Dia tidak lihat siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Iblis laknatullah ini, itu lama, dia terlempar dari surganya Allah. Apa sebabnya? Karena dia bukan melihat siapa yang merintah, tapi dia lihat isi perintah. Allah perintahkan Nabi, semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sami'na wa ata'na, semua malaikat sujud. Tapi kenapa iblis terlempar dari surga Allah? Padahal iblis dulu imam malaikat, betul Pak. Imam para malaikat, bahkan dipercaya 7 lapis langit. Alim iblis. Tapi kenapa terlempar dari surga Allah? Karena dia tidak mentaati Allah. Karena dia melihat isi perintah. Isinya perintah, bukan melihat siapa yang ngasih perintah. Yang kasih perintah siapa? Allah. Begitu soalnya orang yang hatinya gersang, hatinya keras, hati walaupun banyak dosa, ini betul lama, maka susah terima kebaikan.
Apalah kau mondok baru 5 tahun. Susah dia terima kebaikan. Pokoknya dia orang lain tak baik, dia yang baik dewean. Orang yang hatinya keras maka susah untuk terima kebaikan. Maka SWT ini ulama bagaimana untuk lembutkan hati ini? Salah satu kita nak dengarkan kebaikan-kebaikan. Orang yang selalu dengar kebaikan ulama, maka nanti dia akan mudah husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Tapi orang yang senang dengar kejelekan, aib, gosip dan sebagainya, hati dia rusak kata ulama. Orang yang selalu suzon, prasangka buruk dengan orang lain, maka dia pun hatinya rusak. Maka kita penting Pak, prasangka baik kepada Allah. Kenapa tetangga saya dah solat nih? Mungkin dia sakit, atau mungkin kita belum datangi dia. Begitu juga mungkin ada kawan kita yang jarang salat subuh. Mungkin dia ada masalah, mungkin lagi keluar kota, atau mungkin lagi ekonominya masalah, mungkin sibuk kerja di luar negeri mungkin. La ilaha illallah. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi kebahagiaan kita ini hanya dalam ketaatan saja. Hanya ketaatan. Bahkan orang yang bisa taat kepada Allah ini orang pilihan. Orang pilihan. Orang yang bisa masuk ke rumah presiden, gubernur, bupati, ini orang tertentu, orang pilihan. Tak bisa sembarangan orang. Apalagi kita ngadap bupati sekarang nih. Dari kemarin kita ngadap bupati pun lagi ketemu lagi. Silaturahmi Pak. Susah. Disposisi dulu, ketemu lagi Pol PP, ketemu ajudan, prosesnya banyak. Dan orang yang bisa masuk rumah bupati ini tak sembarangan orang pilihan. Apalagi orang bisa di rumahnya Allah ini orang pilihan Pak. Allah tak pernah salah pilih. Kita kalau milih pemimpin bisa salah, tapi kalau Allah pilih kita dalam masjid dalam ketaatan Allah tak pernah salah. La ilaha illallah. Kenapa Allah pilih kita dalam ketaatan nih? Karena Allah sayang sama kita Pak. Kenapa Allah pilih kita dalam ketaatan? Karena hati kita dekat kepada Allah SWT. Orang masuk masjid nih, orang bisa sholat 5 waktu, sehari 5 kali ke masjid ini bukan jauhnya dari masjid atau dekatnya masjid tak, tapi hatinya dekat kepada Allah. Tapi walaupun dia dekat dari masjid, kalau hatinya jauh dari Allah, dia tak akan taat kepada Allah. Contoh, kalau kita lagi merajuk kelahi sama istri, orang kalau merajuk teriak-teriak tak? Teriak. Ku cerai kau, ku talak kau. Tak? Padahal istri di samping kita nih. Kenapa kita teriak? Padahal kupingnya dekat. Kenapa kita teriak? Karena hati kita sama istri kita lagi jauh, kita dengar, maka diteriak. Tapi kalau orang hatinya dekat, kayak pengantin baru, nih malam Jumat nih, kasih kode tangan cuma, paham deh, pengantin baru. Kenapa? Hatinya sudah dekat sama istrinya nih. Kadang kode main mata aja, paham dia malam Jumat deh. Kenapa? Kan hati dia dekat, istri sama suami hatinya lagi dekat. Tak usah ditanya, tak usah diperintah, paham dia. Kenapa SWT? Dia taat kepada suaminya karena hatinya dekat kepada suaminya. Hatinya lagi nyatu. Begitu juga orang yang dekat kepada Allah, ta'aluk hubungan kepada Allah, walaupun dia banyak gawe. Toko tutup sebentar, mungkin udah kan, ramai belanja pelangganan. Tutup, tarawih tahun ini habis Isya tutup, tarawih semua, tak peduli berapapun orang belanja. Gitu. Jadi saudara, hati kita yang sekarang kita yang penting dekat. Kita dekat kepada Allah, apalagi jauh kepada Allah. Maka ada SWT. Inilah kita perlu buat suasana nih. Suasana Pak. Iman kita ini pun Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari Adam? Dari tanah. Tanah ini sifatnya labil, mudah berubah. Tanah ini karena air lembut, kena panas keras. Tanah itu mudah berubah. Dan hati kita ini seperti tanah, iman kita ini seperti tanah, mudah berubah. Apalagi bini kita nih, nengok rumah orang banget deh. Rumah orang seberang itu bang, lecetnya lah berubah bang, hatinya lah berubah ibu itu. Tengoklah ibu, bu, tahan tak jilbab sekop setahun? Tak cukup. 2 cukup tak bu untuk setahun? 4. 7 hari 7 ekor jilbabnya. Hari ke-8 apa tak pergi majelis bu? Jilbabnya belum dicuci katanya. Hati kita ini mudah berubah. Hati iman kita mudah berubah dengan suasana. Sekarang bulan Ramadan, insya Allah seluruh dunia orang Islam semuanya baca Al-Quran. Saya yakin insya Allah. Kenapa? Karena ada suasana Ramadan. Ada yang 1 lembar sehari, ada yang setengah juz, ada yang 1 juz, ada 2 juz. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih
dalam Ramadan 60 kali khatam. Kenapa ada suasana? Suasana Ramadan, ada suasana Islam, suasana ukhuwah, suasana keagamaan hidup. Maka orang ada suasana mudah taat kepada Allah. Habis Ramadan orang baca Quran, tinggal baca Quran lagi. 40 hari muka ke Madinah. Suasana nih. Ustaz kemarin balik umroh. Suasana haji umroh Mekah Madinah, maka dibalik. Aku balik ke Tungkali, aku tak mau lepas sunnah Nabi ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada suasana iman. Aku mati dalam sunnah Nabi ini. Begitu balik ke Tungkal, balik pula di darat, tinggal pula di ujung Paribudin, tak ada pula suasana, sepi di kampung tu. Yang azan dialah, dia yang qomat dialah, dia pula yang imam, dia pula yang nutup masjid. Bulan pertama pakai masa ini, bulan kedua mulai terbuka, bulan ketiga, keempat terbuka bajunya, nanti bulan kelima songkok haji pun bisa terbuka. Apa sebabnya? Suasana tak ada, suasana agama tak ada, suasana iman tak ada, Pak. Kita ni suasana. Kalau di rumah taat, istri taat, anak taat kepada Allah, di tangga orang taat, lingkungan orang taat, tempat kita kerja, begawe pun orang taat, insya Allah kita pun jadi kuat. Tapi kalau di rumah maksiat, tak ada yang sholat, tak ada yang baca Quran, tak ada yang zikir, tetangga pun maksiat, lingkungan pun narkoba, berjudi, mabuk tu. Tempat kerja kita pun orang maksiat, goyang juga kita kadang. Apa sebabnya? Suasana. Saya ada kenal orangnya tak pernah merokok dulu dia, maaf cakap ni. Ustaz dia, tak pernah merokok. Tapi kena kawan tiap hari merokok. Tergoda dia. Ini dua orang nonton. Ini satu rumah kos. 2 orang main catur. 4 orang main lacak. 2 orang bergitar. 2 orang nonton TV. 2 orang belajar. Satu rumah. Kira-kira kalah ada yang belajar ya? Kalah. Karena suasana mainnya, suasana lalainya lebih banyak. Begitu juga hati kita SWT. Kita ni perlu niat buat suasana. Maka kalau Allah perintahkan sehari buat kita 5 kali ke masjid. 5 kali sehari ke masjid, zuhur ke masjid, asar, maghrib, isya, subuh. Buat suasana. Begitu juga ada pertemuan harian kita tiap hari solat ke masjid. Ada seminggu sekali apa solat Jumat, kumpul kita. Satu kelurahan, satu desa, satu kecamatan. Terus ada pertemuan tahunan. Solat Idul Fitri, Idul Adha. Kumpul lagi. Bahkan lebih ramai lagi. Ada suasana. Kenapa ada suasana harian, mingguan, bulanan, tahunan ni? Biar hati kita ni mudah suasana ta'aluk kepada Allah. Hati kita ni mudah berubah, Pak. Maaf cakap, ada bencong tahu kan? Preman. Preman tu kalau dipasarkan ni nampar orang, nikam orang. Tiba-tiba dia berhenti dari pasar. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia kerja salon. Berbulan bertahun-tahun. Dulu dia gini Pak, nikam orang. Sekali di salon, tinggal gini-gini lagi tangannya. Apa sebabnya? Suasana berubah deh. Begitu juga hari ini kalau tiap hari kita suasana majelis, mau suasana taat, suasana dengan ustaz, dekat dengan para habaib, para ulama, maka hati kita ini pun mudah suasana. Maka ini penting kita buat suasana nih. Kalau kita tidak bisa buat suasana, kita cari suasana. Di mana ada suasana taat, kita pergi pengajian. Oh, iman saya lagi lemah nih. Maka ada SWT. Maka ini adalah SWT, apalagi kita di bulan Ramadan ni, momen-momen terakhir. Kita tak tahu Pak, ini mungkin terakhir kita bulan Ramadan ini. Tak tahu nanti tahun depan, mungkin istri kita yang ninggalkan kita, atau kita yang ninggalkan istri kita. Ini pasti ini. Kulli nafsin za'iqatul maut wa na'lukum biswa kharifun turja'un. Setiap yang bernapas, yang bernyawa akan merasakan mati. Dan aku uji kata Allah kamu dengan baik dan buruk. Baik buruk ini kita lama sehat ujian Allah, sakit pun ujian Pak, kaya ujian dari Allah, miskin pun ujian dari Allah. Semua ujian nih. Waktu belum punya anak taat kepada Allah, sudah punya anak maksiat kepada Allah, gagal ujian dia. Waktu bujangan dia ke masjid, waktu miskin dia ke masjid, sudah kaya pun ke masjid, naik level iman dia. Waktu miskin dia ke masjid, sudah kaya ke diskotik, gagal iman dia, turun ujian iman dia. Waktu sehat dia taat Allah uji, aku kasih sakit, ternyata kata Allah dia tetap sholat walaupun lagi baring, walaupun dia lagi duduk. Ini ujian Pak. Maka subhanahu wa ta'ala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, kata Allah. Aku jadikan kehidupan dan kematian ini untuk uji kamu, kata Allah. Ujian Allah ni itulah tadi Pak, baik buruk, swasta, negeri, laki-laki, wanita ini hanya ujian Allah. Oleh sebab Allah, jadi kebahagiaan kita tadi di mana? Hanya dalam ketaatan. Kebahagiaan hanya dalam ketaatan.
Begitu juga di bulan Ramadan kata Nabi, li sya'im farhatani, farhatun inda ibtirhi wa farhatun inda likai rabbih bisaumihi. Li sya'im bagi orang berpuasa ini kata Nabi farhatani dua kebahagiaan. Pertama farhatun inda ibtiri, pertama bahagianya orang berpuasa ini apa? Ketika dia berbuka puasa. Yang kedua apa? Ketika ketemu Allah, tatkala dia bawa pahala puasanya kepada Allah SWT. Dua kebahagiaan orang berpuasa. Maka pertanyaan pertama, kenapa orang berpuasa ini dikatakan bahagia? Di mana dikatakan letak kebahagiaan orang puasa? Kalau orang puasa senang dengan makanan, minuman cendol, es buah, atau nasi Brunei mungkin tak? Orang senang dengan makanan, ini puasanya anak-anak. Atau mungkin nanti lebaran senang dengan pakaian baru, sepatu baru, ini puasanya anak-anak, Pak. Jadi di mana bahagianya orang beriman ini? Di mana bahagianya orang berpuasa ini? Tatkala dia mampu Allah kasih taufik kekuatan dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya fajar nanti, tenggelam matahari. Dia mampu Allah kasih kekuatan dari pagi, siang sampai sore untuk menyempurnakan taat kepada Allah, menyempurnakan perintah Allah. Begitu juga nanti tatkala 30 hari Idul Fitri, kenapa orang berpuasa ini bahagia? Karena dia Allah kasih kekuatan untuk bisa 30 hari untuk berpuasa, menahan diri nafsu dia untuk menyempurnakan perintah Allah. Jadi bahagianya orang berpuasa ini apa? Karena dia mampu menyempurnakan amal iman dia kepada Allah. La ilaha illallah. Sahabat Nabi waktu tatkala perang, satu perang, maka dilempar tombak lembing kena badan dia. Dan dia terjatuh, darah mencurat. Tapi dia katakan, "Pustu bi rabbika Ka'bah." Beruntung saya demi Tuhan Ka'bah. Ini sahabat Nabi kena tombak, jatuh dan keluar darah, tapi dikatakan dia beruntung demi Tuhan Allah. Maka ulama, kenapa sahabat Nabi dikatakan beruntung? Karena dia Allah gunakan waktu diri, bahkan umurnya habis untuk berjuangkan agama Allah. Mati dia dalam menyempurnakan harta diri, waktunya untuk sempurnakan perintah Allah. Jadi bahagianya orang beriman bukan dengan makanan, bukan kendaraan, bukan tidak. Sejauh mana hari ini kita sempurnakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib begitu juga yang sunnah. Maka sejauh itulah kebahagiaan. Yang kedua, nanti bahagianya orang berpuasa itu di mana? Tatkala nanti dia ketemu Allah SWT. Ketemu Allah. Tatkala dia bawa pahala puasa dia, ketemu Allah SWT. Allah. Tak ada kebahagiaan kecuali kita ketemu Allah SWT. Maka dia SWT. Begitu juga waktu Isra Mi'raj Nabi sampai ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Maka ketemu Allah. Maka saat ketemu Allah, kira-kira senang tak ketemu Allah tadi? Senang. Enak, asik ketemu Allah. Tapi setelah ketemu Allah, Nabi turun ke bumi tak? Turun ke bumi tak? Turun. Kenapa Nabi turun ke bumi? Nabi tak egois. Nabi tak mau yang semua ketemu sampai Allah hanya Nabi saja. Nabi pengen orang lain, umat dia pun nak ketemu Allah SWT. Ini Pak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi tidak egois. Nabi tak mau yang nak cepat Nabi yang sampai kepada Allah SWT. Begitu juga hari ini kita jangan egois dalam ibadah. Kita sudah sholat, baca Quran, zikir. Sementara tetangga kita tidak sholat, tetangga kita tidak zikir. Maka ini penting Pak. Bagaimana jangan ada egois dalam hati kita. Maka kita ajak mereka. Sama lagi kami ini belajar Pak, komunitas baik Subuhan nih, mengajak anak muda nih yang dulu di jalan raya, sekarang untuk di jalan Allah SWT. La ilaha illallah. Maka dari SWT, inilah penting Allah. Umur kita umur kita ini semakin hari semakin berkurang. Semakin hari umur kita dekat dengan kematian. Dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun tak terasa Pak. Kalau seandainya umur kita 60, kalau sekarang sudah 40, tinggal 20 tahun lagi. 4 kali bupati habis deh. Meninggal jiun dia itu. Pasti Pak. Kita tak sadar hari ini Pak. Anak sudah besar. Anak sudah mondok, anak lah kuliah. Tak terasa. Sebentar lagi kita nak mati. Kalau hari kematian hari ini, sebenarnya hakikatnya semakin hari kita dekat dengan kematian. Nak ketemu mungkar nakir sebentar lagi. Sebentar lagi kita nak ketemu Allah SWT. Dan nanti di akhirat kita ketemu baginda Rasulullah SAW di 3 tempat. Telaga Kausar, di Sirat dan mizannya Allah SWT. Pasti ini Pak. Maka SWT ini, hari inilah kita Pak, kita kesempatan Pak. Peluang yang paling banyak itu sekarang lah. Kita kalau mau tak mau, siap tak siap, kita bakalan mati semua. Semua akan mati. 3 perkara yang akan ngantar kita nih. Pertama apa? Keluarga. Mungkin bapak meninggal,
Atau mungkin Haji Budi meninggal, Ketua Agung meninggal. Yang ngantar siapa? Istrinya, keluarganya, anaknya, mertuanya. Mungkin satu kelurahan, satu kecamatan, satu dinas pendidikan ngantar di kubur. Sampai di kubur, balik. Yang kedua, siapa yang ngantar malu harta dia? Mungkin dia orang kaya. Pak Haji Budi ini mobilnya banyak. Mobilnya ngantar mayat dia ke kubur. Tapi sampai di kubur, balik. Yang ketiga apa? Yang kembali cuma sekok. Itu amaluhu, amal dia lah. Maka SWT, inilah Pak. Ini perkara iman Pak. Nanti kita lama ke dunia ini hanya keberkahan saja orang beramal kepada Allah. Hanya Allah kasih keberkahan saja di dunia ini baru. Nanti pahalanya Allah nampakkan, Allah transfer kalau di kuburnya Allah SWT. Waktu yang paling banyak kita nih di dunia nih. Karena waktu yang tak ada lagi kapan? Tatkala kita meninggal, sudah kita terbujur pakai kain kafan, terbujur sendirian. Bayangkan Pak, hari malam gelap, hujan lebat, kita sendirian di kubur. Bayangkan sejenak. Hari malam hujan lebat, petir, kita terbaring dalam kubur pakai kain kafan. Bayangkan, tak ada lagi dah. Tak ada lagi waktu. Walaupun kita nangis darah itu lama. Bahkan Allah ceritakan di Quran, Rabbana, orang ahli kubur katakan, Rabbana absarna wa sa'bina faraji'na amal salihina mukminun. Ya Allah, kami telah lihat, kami telah dengar ya Allah, surga neraka. Faraji'na ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Nak amal salihan, kami nak beramal soleh ya Allah. Satu hari je ya Allah, 1 jam je ya Allah. Saya nak baca Quran ya Allah, saya nak zikir ya Allah. Saya nak malam bangun malam ya Allah. Saya nak solat duha ya Allah. Saya nak ke masjid ya Allah. Saya nak sedekahkan harta saya untuk Engkau ya Allah, habis-habisan kata Allah. Tapi kata Allah, kau sudah terlambat. Walaupun kau nangis darah sekalipun kata Allah, aku tak akan merubah keputusanku sampai kiamat kata Allah. La ilaha. Tapi kalau kau nangis kemarin di dunia kata Allah, kau taubat kepadaku kata Allah, dan kau sujud terakhir kau menangis doa kepadaku kata Allah. Kau terima doa kau kata Allah, kau terima taubat kau kata Allah. Maka tangisan air mata kau tadi walaupun baru 5 menit kata Allah, bisa memadamkan api nerakaku kata Allah dan masuk surganya Allah. La ilaha. Ya Allah, lihat ini bukan awal tapi akhir Pak. Walaupun dulu kita ahli maksiat, tapi akhirnya kita taat, maka Allah hitung ketaatan Pak. Dulu ada satu orang perempuan ahli maksiat, tiap hari berzina gawinya Bu, berzina kalau sekarang PSK. Dia lihat anjingnya dengan hari Pak, anjing dia lidahnya keluar. Dia ada mahabbah kasih sayang dengan tuh anjing. Dia ambil sepatu je masuk ke dalam sumur, diminumkan tuh anjing. Gelek. Alhamdulillah anjing itu segar. Baru dia tobat, ya Allah kalau ini kebaikan terima tobat saya ya Allah. Langsung meninggal dia. Sebab dia ingin minum nasi anjing, maka Allah terima tobat dia, masuk surganya Allah. La ilaha. Tapi satu orang perempuan yang soleha, dia jaga salat, jaga puasa dia taat kepada Allah. Tapi kucing dikurungnya berhari-hari. Perempuan soleha tadi, tak dikasih makan, dikasih minum, sehingga dia mati. Sebab itu dia masuk nerakanya Allah. Yang lalu ini bukan awal kita lama, tapi akhir. Walaupun hari ini kita mantan maksiat, tapi akhirnya kita jadi ahli taat. Ini hari ini nak kita tanamkan diri kita nih. Bagaimana semakin hari kita buat amal kebaikan, sehingga kita mati dalam kebaikan. Maka hadirin Allah, kita tak lama lagi tinggal di dunia nih. Dulu Nabi, para anbiya, para sahabat, para tabi'in, para awliya Allah, wali-wali Allah dulu berada di dunia yang sama, dunia di bumi yang sama, sekarang telah meninggal ketemu Allah. Begitu juga nenek kita sudah meninggal, datuk, paman, guru kita itu sudah meninggal. Sekarang nak giliran kita lagi nih, kita nak ketemu Allah SWT. Maka itu perkara itu SWT. Maka semakin hari bagaimana kita takarub kepada Allah SWT, semakin hari kita ajak saudara kita ajak, penting. Maka itu tadi kata Nabi, jangan egois dalam ibadah. Begitu juga hari ini Pak, kita hari ini kita nak ajak saudara kita, ponaan kita. Maka SWT inilah amal jariah akan mengalir nanti. Satu orang kita ajak kepada Allah, di 10 tahun tak pernah ke masjid, kita datangi, bawa gorengan, bulan depan datangi, bawa buahan, datangi terus, sehingga hatinya dapat tergerak, hatinya dapat hidayah. Maka itulah satu orang diajak kebaikan, maka ngapa ngalir pahala dia kepada dia. Dan dia punya istrinya suruh tutup aurat, ngalir pahala dia kepada dia. Terus dia punya anak 2 orang, anaknya sekolah mondok pesantren, 2 orang anak jadi alim, jadi hafiz, dapat pahala baca Quran nih Pak, dapat pahala hafiz Quran. Terus 2 orang anak hafiz Quran tadi buka pondok pesantren, ratusan ribuan orang hafal Quran, maka dia dapat pahala ribuan hafal Quran Pak. Cuma 1 orang diajak. Mandala ala akhirin mamislu alaihi kata Nabi. Pada siapa nunjuki satu kebaikan, ganjaran sama yang perbuat nih. Inilah mutelpel akhirat Pak. Mutelpel akhirat. Kalau mutelpel dunia nih kadang untung kadang rugi, kadang dibualinya orang kadang Pak. Habis duit puluhan juta habis. Tapi kalau di mutelpel akhirat Pak, SR ngajak sholat rame-rame, masya Allah. SR ini sholat rame-rame Pak. Subhanallah. Ini ngajak sholat rame-rame. Ini nanti mutelpelnya sampai akhirat. Kita meninggalkan ngalir Pak. Insya Allah semua Pak ya. Bagaimana kita niatkan semua bapak-bapak, ibu-ibu, kita ajak saudara kita. Dia belum mau kita doakan. Dia tak bawa lagi antar gorengan tiap hari ke rumah dia.
kita rujuk hati dia. Sehingga nanti terkala kita ketemu Allah, kita tidak diinterogasi. Karena nanti yang pertama kali ditanya kepada ulama, orang yang tahu dan yang tidak tahu. Pertama orang yang tahu. Ini kebakaran di komplek. Semua orang madamkan kebakaran, pakai air, pakai tanah dan sebagainya. Tapi tidak. Kenapa Bapak tidak madamkan api, Pak? Karena ada petugas damkar. Kemarin itu nyala kebakaran. Kenapa Bapak tidak madamkan? Karena ada petugas damkar. Kebakaran selesai, dipanggil polisi. Bapak lihat kebakaran? Kenapa Bapak tidak bantu? Orang yang pertama melihat yang diinterogasi polisi. Maka gitu juga lama. Nanti yang pertama diinterogasi Allah, tanya Allah itu orang yang tahu, Pak. Kau sholat kata Allah, tapi kau nak ajak tetangga kau. Kau perlu rubah kiri kanan untuk kita nanti di harap. Pasti, Pak. Mimpi ini adiya milih simalin 40 depan kiri kanan. Yang kedua yang tanya Allah siapa? Orang yang tidak tahu. Orang tidak tahu pun nanti ditanya Allah. Contoh, biasa bayar air pump 50.000, bulan depan bayar 500.000. Protes, Pak, saya biasa 50.000, kok sekarang 500.000? Padahal saya cuma pakai mandi, nyuci, produk. Kata pegawai pump tidak mau tahu, sesuai kilo kubiknya bayar 500.000. Sekali dicek, ternyata kerannya begitu dibuka tidak ditutup lagi, ngocor terus, maka bayar 500.000. Jadi orang tidak tahu pun, kalau tidak pengen tahu, kaki dosa akan mengalir terus, Pak, sampai kiamat. Maka yang tidak tahu pun harus belajar pengen tahu. Siapa yang tahu? Kita jangan segan. Walaupun dia lebih tua, walaupun lebih muda, kita lihat. Maka SWT inilah masalah. Ini penting. Kita ini bagaimana kita nak hadirkan diri kita nih. Bagaimana hari ini orang banyak pikir bagaimana hidup ini enak. Hampir di mana-mana orang pikir bagaimana hidup ini enak. Bagaimana rumah kayu jadi batu. Jadi orang kaya miliaran. Bagaimana rumah bertingkat, mobil mekil, banyak uang berikat. Hari ini orang pikir bagaimana hidup ini enak. Tapi jarang orang mikir bagaimana mati enak. Mati lagi baca Quran, mati lagi zikir, mati lagi sholat, mati lagi sholat tahajud. Dulu di Jambi ada ibu tiap malam tahajud, maka saat dia meninggal, sujud terakhir dia meninggal, Bu. Maka tukang gali kubur katakan, di Jambi itu tanahnya keras, tapi belum pernah kami gali kubur selembut tanah itu. Ibunya lagi sholat tahajud, matinya, Pak. Bukan terkejut, Bu, ya, mati lagi tahajud. Maka SWT ini, Pak, kita pengen bagaimana Sayyidina Utsman meninggal lagi puasa, lagi baca Quran. Maka sebelum dibunuh orang kafir, maka Sayyidina Utsman baca Quran dan dia terkelip tidur. Maka di mimpi ketemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, "Hai Utsman, kau mau aku doakan dari pembunuhan dari orang kafir? Atau nanti aku doakan kau dari keselamatan dari pembunuhan orang kafir, atau nanti kau buka puasa bersamaku di surga?" Maka kata Sayyidina Utsman, "Ya Rasulullah, izinkan aku nanti buka puasa bersama engkau di surga." Maka Sayyidina Utsman sebelum maghrib itu dibunuh, Pak, sama orang kafir. Maka SWT, kita mati dibunuh, mati di darat, di laut, ini tak masalah, Pak. Yang penting kita mati dalam taat. Mati kita mengucapkan la ilaha illallah. Maka untuk perkara itu SWT ini kita hari terakhir kita nih, bagaimana nak kita perbanyak lagi, kita kurangi kita bicara sia-sia, jangan melihat yang maksiat, jangan dengar kuping yang haram. Begitu juga mata kita kadang nengok media, kadang banyak gambar terbuka aurat. Kita jaga pandangan kita bulan Ramadan nih. Kita kurangi semua media nih. Begitu juga bicara kita jangan banyak berdusta SWT. Begitu juga rohani kita nak kita jaga. Bagaimana puasa diri kita nih, kita jaga dari sifat hawa nafsu. Bagaimana puasa rahasia paling tinggi ini kita hanya takluk kepada Allah SWT. Maka itu perkara SWT. Maka semakin hari kita paling doakan kawan, doakan istri kita, anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan nanti keluarga kita ini keluarga kasakinah, ngodah warahmah. Keturunan kita ali-alimah, habis hidayah, sehingga nanti kita mati bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana ya Allah, jangan matikan kami sebelum kau terima tobat kami ya Allah. Jangan kau matikan kami ya Allah sebelum sempurna iman kami ya Allah. Jangan kau matikan kami sehingga kami mati mengucapkan la ilaha illallah. Dari SWT yang benar semua datang dari Allah SWT. Ya Khalid ke depan kami. Kepada bapak, tuan-tuan, ibu-ibu, saya minta maaf. Kepada Allah saya istighfar, minta ampun. Karena belum ada korban untuk agama. Maka kita, supaya jangan lalai, kita tutup doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Banyak ya. Yang disampaikan dan menjadi seharusnya kita amalkan, dan karena apa yang digunakan kesalahan tadi, Allah Subhanahu wa taala
kasih atas waktu kita kepada kami berpesan jangan kapok ya. Jangan kapok, kami di sini ya sekali-sekali diberi sedikit waktu. Untuk selanjutnya kami minta berkoordinasi, jadi mohon semuanya kita untuk kita sebagai masyarakat kita, sebagai masyarakat kita, pengguna lainnya untuk bergabung di dalam pertemuan ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi juga bermanfaat bagi yang menonton dan lain di dalam pertemuan dan menjadi amal bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu kami